Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 eh, mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan beranggota Rifki Syarif Hidayat, Khalifah Ahmad Holis, Agung Prasetyo, dan Muhammad Billy. Kami akan mempresentasikan tentang konsep PBO pengantar pemrograman berorientasi objek. eh, yang dibahas kali ini adalah materi konsep pemrograman proses objek, konsep pemrograman prosedural versus PBO, analogi pemrograman prosedural dan PBO. Pemrograman objek, aduh, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek dalam bahasa Inggris, Object Oriented Programming disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih baik, kemudahan mengubah program dan digunakan luas dalam teknik peranti lunak skala besar. Lebih jauh lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan dirawat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Prasetyo. Oke, perkenalkan nama saya Agung Prasetyo. Pemrograman prosedural versus PBO. Prosedural ser- serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Cara pandang. Program adalah suatu instruksi dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Programmer menurunkan suatu masalah menjadi sub masalah yang lebih sederhana. Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Contoh bahasa pemrograman C atau C++ atau PHP plus Pascal atau Python dan lain-lain, dan masih banyak lagi. PBO, fungsi dan data bukan menjadi dua dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Cara pandang program adalah serangkaian objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh bahasa pemrograman Java, PHP, Ruby, Python, C++, Visual Basic, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Next. Kelebihan prosedural memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Program hanya terdiri dari tiga struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Kemudian implementasi untuk compiler dan interpreter mudah ditelusuri, memiliki dokumentasi yang baik, ukuran program yang dibuat kecil, runtime cepat, dan penggunaan memori yang sedikit dibanding PBO dan lain-lain. Kekurangan prosedural, program sangat sulit untuk proses pengembangan. Fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tapi tidak dapat saat terintegrasi dengan sistem lain. Representasi dunia nyata, kebebasan pengembangan, peningkatan kualitas, kemudahan pemeliharaan, kemampuan yang tinggi dalam modifikasi, reusability, penggunaan kembali program yang sudah dibuat, kolaborasi, aman, dan lain-lain. Kekurangan PBO untuk beberapa
Programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan PBO. Ukuran program yang dibuat dengan metode PBO cukup besar. Runtime lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih banyak dibanding prosedural. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan metode PBO. Next. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analogi pemrograman prosedural dengan kasus pergi kerja. Terdapat satu perempuan dan juga laki-laki, yaitu dengan bangun tidur, siapin pakaian, mandi, sarapan, berangkat kerja. Sementara laki-laki bangun tidur, siapin pakaian, mandi, berangkat kerja, dan juga sarapan. Nah, oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analogi PBO dengan kasus yang sama, yaitu pergi kerja. Objek pertama yaitu perempuan tentang kegiatan tukang bangunin, nyiapin pakaian, nyiapin sarapan, dan juga yaki. Itu tukang bangunin, nyiapin pakaian, nyiapin sarapan, dan juga yang antar. Itu adalah analogi kegiatan dari PBO dalam kegiatan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya konsep PBO, konsep class dan objek pada pemrograman berorientasi objek. Next. Yang dibahas kali ini adalah definisi class dan objek, analogi class dan objek. Apa sih yang dimaksud dengan definisi class? Class adalah cetak biru, blueprint, template dari objek. Class hanya dipakai untuk membuat kerangka dasar yang instalasinya menggunakan objek. Artinya, class yang dibuat nanti akan mendefinisikan objek. Satu class bisa mendefinisikan banyak objek. Class dapat menyimpan data, properti, atau atribut, dan perilaku, method, dan behavior. Jika pada pemrograman prosedural, variabel, array, dan fungsi terpisah, namun pada PBO, variabel, array, dan fungsi disimpan ke dalam satu tempat, yaitu class. Pada class variabel dan array disebut properti, atribut, dan fungsi disebut metode dan behavior. Selanjutnya, ada definisi objek. Dalam kehidupan, objek merupakan segala sesuatu yang sifatnya konkret maupun abstrak. Objek konkret adalah segala sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Objek abstrak adalah segala sesuatu yang ada bukan secara fisik dan bisa dirasakan. Pada PBO, objek adalah variabel yang merupakan hasil instalasi, perwujudan, pembentukan, atau representansi dari class. Jika class adalah blueprint template-nya, maka objek adalah instalasi dari class tersebut. Dan objek inilah yang akan digunakan satu objek hanya hasil instalasi dari satu class. Selanjutnya, untuk gambar sebelah kiri itu adalah analogi class dan yang sebelah kanan adalah objeknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.